Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di masjid ini senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, kita akan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat sampai pada ayat 67 ya. 67 ya, terima kasih Pak. Sampai ayat yang ke-71 insyaallah. Hadirin yang berbahagia, ayat ini yang akan kita bahas ini adalah sambungan dari cerita Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Ketika awal Rasulullah mendakwahkan Islam kepada mereka, agar orang-orang Yahudi mengingat lagi kisah tentang Bani Israel, nenek moyang mereka, di mana mereka sebenarnya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk senantiasa dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian banyak di antara Bani Israel yang melakukan pembangkangan. Nah, ini salah satu nabi yang memang dari 25 nabi yang banyak mendapatkan pertentangan, dan disebutkan banyak, lebih dari 20 kali disebutkan dalam Al-Quran Nabi Musa alaihi salam ini. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, disebutkan paling cuma 3 saja, sedikit. Kenapa demikian? Karena memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat Al-Quran terkait dengan kisah Nabi Musa. Di antara nabi yang banyak mendapatkan pertentangan dari umatnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan banyak sekali ceritanya dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Nah, di antaranya juga di sini ayat yang ke-67, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ya'murukum di sini memerintahkan kepada kalian Bani Israel an tazbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi. Apa asbabun nuzul
dari surah ini. Ada berapa riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, yang masyhur diantaranya adalah ada di kalangan Bani Israel yang kaya raya, tetapi dia tidak punya keturunan. Lalu kemudian dia punya anak paman, ponakan berarti ya. Nah, anak dari dia punya keponakan lah gitu, remaja, yang kemudian dia berusaha mendapatkan harta dari pamannya ini. Bagaimana caranya? Akhirnya pemuda ini secara diam-diam ingin menghabisi pamannya ini. Lalu kemudian dia dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian diletakkan di depan rumah orang yang tak dikenalnya, tapi di kalangan Bani Israel juga. Jadi untuk apa? Dalam rangka menghilangkan jejak. Akhirnya ketika dia buka pintu, nampak, wah, ini ada mayat. Akhirnya dia nyampaikan ada mayat, ada pembunuhan. Akhirnya banyak yang menuduh orang yang di depan rumahnya ada mayat ini sebagai pelakunya. Tapi dia nolak, kemudian dia didukung oleh kabilahnya. Kemudian dia hampir-hampir semua di kalangan Bani Israel itu ingin melakukan peperangan di setiap kabilah itu. Lalu kemudian di antara mereka ada yang masih memiliki akal yang sehat. Lalu kemudian mengatakan, kita tak usah bertengkar. Kenapa? Karena di antara kita ini kan ada Nabi Musa. Coba kita datang kepada beliau supaya minta kepada Allah ditunjukkan siapa pembunuhnya, supaya kita tidak saling tuduh. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam, supaya ditunjukkan siapa pembunuhnya nih. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan mereka, akhirnya berdoa kepada Allah, diturunkanlah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa mengetahui siapa pembunuhnya, syaratnya adalah kalian menyembelih sapi betina. Maka kemudian apa? Maka kemudian ayat ini turun, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Perintahnya itu supaya tahu bagaimana ini bagian dari rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka ini menyembelih sapi betina. Pertanyaannya, kenapa sapi betina? Kenapa enggak unta atau kambing? Nah, di antara hikmahnya para ulama mengatakan, karena di antara Bani Israel kebanyakan mereka menyimpang melakukan kesyirikan dengan cara menyembah sapi betina, menyembah sapi. Nah, memang orang yang menyembah sapi ini sejak zaman Nabi Musa, Bani Israel sudah ada menyembah sapi. Dan sampai sekarang ini juga ada agama yang menyembah sapi. Itu karena itu tadi. Ada keturunannya menyembah sapi. Lalu kemudian Allah perintahkan menyembelih sapi, ada tujuan akidah di situ. Bahwa kalau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sembelih sapi itu.
Ya berarti masa Tuhan disembelih kan gitu kan? Disembelih. Dan nanti disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika engkau bisa menyembelih sapi betina, ambil salah satu dari paha sapi itu, pukulkan ke mayat jenazah itu. Kalau sekarang kan kalau jenazah itu apa? Pakai otopsi. Supaya nampak. Itu pun belum jelas juga siapa pembunuhnya. Tapi dari data-data itu bisa ya mengarah. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, jenazahnya belum dikuburkan, karena syaratnya supaya tahu siapa pembunuhnya ini, ya sembelih sapi betina, lalu kemudian ambil salah satu pahanya, pukulkan. Nah, ini bukan hanya sekedar sapi, tapi ada nilai akidahnya di sini. Ingin merontokkan apa? Pemahaman, ya, pemahaman atau kesyirikan dari orang-orang Bani Israel itu, agar mereka tidak lagi menyembah sapi betina. Nah, tetapi kemudian mereka mengatakan, qalu atattakhizuna huzwa. Orang Bani Israel udah nanya kepada Nabi Musa, minta solusi, lalu kemudian dikasih solusi. Mereka mengatakan, engkau ini mau ngolok-ngolok kami ya Nabi Musa. Atattakhizuna huzwa. Ini juga pelajaran. Para ulama mengatakan pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata Bani Israel itu su'ul adab kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka adabnya, perilakunya tidak baik kepada Nabi Musa. Dia nanya nih kepada Nabi Musa, dijawab, lalu kemudian mereka mengatakan ini ngolok-ngolok nih jawabannya. Kan gitu ya bahasa gitu, ini ngolok-ngolok nih, nggak benar nih Musa nih. Nah gitu. Ini memang kepribadian dari Bani Israel ini seringnya ngeyel nih. Atattakhizuna huzwa. Padahal pengikutnya tuh tidak ada sopan santunnya kepada nabinya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya bagaimana memuliakan Nabi, sangat luar biasa, ya kan? Sangat memuliakan Nabi. Sampai bagaimana Abdullah bin Umar itu ketika Nabi jalan, gaya jalannya Nabi, apa perilaku Nabi, pakaian Nabi itu selalu diikuti oleh sahabat. Tak ada sahabat yang nentang. Selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, kemudian mengatakan sami'na wa a'ta'na. Begitu terus. Tapi kalau Bani Israel ini enggak. Dia nanya sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak taat. Nah, ini memang banyak Bani Israel itu disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang perilakunya, karakternya masih sama dengan Bani Israel. Nah ini, atattakhizuna huzwa. Kamu ngolok-ngolok ya Musa. Nah gitu. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin. Saya termasuk orang-orang yang bodoh. Ini redaksinya sangat luar biasa. Ini Nabi masih punya uslub yang baik, adab yang baik. Saya berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya itu apa? Ya. Kalau bahasa vulgar, kalian ini Bani Israel ini orang-orang bodoh. Saya berlindung kepada Allah supaya saya tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ini pakai bahasa begitu beliau. Padahal sebenarnya ini ya untuk mereka. Nah, ini bahasa Al-Quran sangat luar biasa balaghahnya. Ya. Dan ternyata mereka walaupun berpuluh-puluh tahun bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka tetap sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati mereka, pikiran mereka tertutup
tak mau dibuka, tak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi salam itu. Salah satunya ini nanya, kemudian tak percaya dengan jawaban Nabi Musa, ya, kemudian dianggap ngolok-ngolok. Itu Nabi loh. Sama seperti apa? Jangankan kepada Nabi, ya, kepada para ulama saja, ketika bertanya, inti ngolok nih. Nah, ini luar biasa. Itu kalau terjadi pada zaman Umar bin Khattab itu selesai itu. Ya, langsung dihunuskan pedang, selesai. Nah, lalu kemudian mereka setelah selesai itu masih tetap Bani Israel itu ingin mendapatkan solusi. Bagaimana ini? Lalu kemudian mereka katakan, sembelih sapi betina, kata Nabi Musa. Nah, lalu kemudian mereka nanya lagi. Udah bilang begitu, kemudian ayat berikutnya sebutkan. Qalu, mereka bertanya lagi. Ud'u lana. Berdoalah untuk kami, wahai Musa. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Ini juga su'ul adab yang kedua. Jadi minta kepada Nabi Musa untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhanmu, katanya. Padahal dia pengikut Nabi Musa alaihissalam, beriman pada Nabi Musa. Tapi mereka mengatakan, seharusnya, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhan kita. Kan itu seharusnya, kan? Tapi mereka tak mau mengungkapkan itu. Yang mereka ungkapkan ini, berdoalah kepada Tuhanmu. Dia tidak merasa menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini su'ul adabnya luar biasa mereka. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Seharusnya Rabbana, ya kan? Seharusnya apa? Rabbana, kepada Tuhan kita. Tapi dia mengatakan Rabbaka, kepada Tuhanmu. Ini juga biasanya mungkin bahasa kita sehari-hari itu ada suami dan istri, anak lagi misalnya lagi main atau lagi di luar, atau ingin mandikan. Ini anakmu tuh, mandikan. Ya kan? Ada bahkan yang enggak kenal juga sama anaknya. Ini anak siapa ya? Dia tanya terus tuh sama anak. Ini anak siapa ya? Anak siapa? Biasanya gitu. Nah, ini kalau itu mungkin bahasa muamalah, ya, candaan, bahasa candaan. Tapi kalau ini bahasanya bahasa serius antara Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, dengan pengikutnya. Nanya apa yang ditanyakan? Minta ditanyakan itu. Yubayyin lana mahi. Jelaskan kepada kami mahi. Bentuk sapi betinanya seperti apa? Yang tua atau yang muda? Wah, itu tanya. Ditanya tuh, jelaskan kepada kami sapinya seperti apa? Sapi yang masih muda atau yang sudah tua? Lalu kemudian benarlah Nabi Musa doa kepada Allah, minta petunjuk. Dapat, alhamdulillah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Sembelihlah sapi betina la faridun. Farid itu artinya apa? Farid itu sapi yang sudah banyak anaknya, beranak terus, itu farid. La faridun artinya yang tidak terlalu banyak anaknya. Wala bikr. Bikr ini belum punya
belum pernah melahirkan. Wala bikr. Nah, artinya apa? Sembelih sapi betina yang tidak terlalu banyak melahirkan, tidak juga yang belum melahirkan. Berarti apa? Mungkin ya lahiran sekali dua kali saja. Yang sedang-sedang saja. Nggak, kalau terlalu banyak melahirkan, udah tua kan. Maka biasanya diterjemahkan itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ya. Awanun baina dzalik. Awanun baina dzalik. Kalau begitu ini saja yang sedang-sedang saja antara itu. Faf'alu ma tu'marun, ditegaskan oleh Nabi Musa. Udah kerjakan saja yang sudah diperintahkan. Jangan banyak nanya. Ya, kesal Nabi Musa alaihissalam ini. Mangkal gitu ya. Padahal udah jelas perintahnya, sapi betina, jelas. Masih tanya dirincikan lagi. Sapi betinanya seperti apa? Yang tua atau yang muda? Ini juga salah satu karakternya. Mungkin semakin orang banyak, semakin cerdas orang itu, semakin ngeyel banyaknya. Tapi tidak semuanya. Lalu kemudian, apakah sudah cukup? Ternyata belum. Mereka kemudian bertanya lagi. Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbak. Nah, ini pertanyaan kedua lagi. Wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Lagi tak yakin dia dengan Allahnya. Minta Nabi Musa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Berarti dikerjain Nabi Musa ini. Coba lah tanya sekalian gitu Pak. Doanya biar doanya sekalian kan gitu kan. Lalu apa yang ditanya yang kedua ini? Ma launuha. Udah dapat nih sapi betinanya, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Tanya lagi, warna sapi betinanya seperti apa? Warna merah ke warna hitam ke warna putih. Nah, coba doalah kepada Tuhan. Ini benar-benar apa? Luar biasa. Lalu tetaplah Nabi Musa alaihissalam, ini kesabaran Nabi Musa ini sangat luar biasa. Makanya beliau ini masuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang ulul azmi, 5 nabi itu. Luar biasa kesabarannya. Minta lagi kepada Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Akhirnya apa? Dapat jawaban dari Allah. Sapi betina tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya safra. Safra itu kuning. Faqih. Safranya kuning, faqih, tak ada apa namanya? Campuran warna yang lain, apa namanya, kuning, agak tua, yang benar-benar kuning, polos, ya, luar biasa nih. Sampai ada sapi betina diminta untuk mencari sapi betina yang kuning, ya, kuningnya memang benar-benar kuning. Launuha tasurrun nazirin. Tambahan lagi, yang kuningnya itu kalau dilihat orang, orang lagi senang, suka melihatnya. Wah, ini cari sapi yang seperti itu. Nah, itu makin susah kan? Semakin tanya semakin susah tuh jawabannya. Nah, ada sapi betina. Lalu kemudian tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya ke kuning-kuningan. Kemudian apa? Enak dilihat.
enak dilihat. Ini juga biasanya kalau dalam al-ijaz al-ilmi lil Quran, kemukjizatan Al-Quran biasanya dilihat warna-warna yang selalu menjadi warna favorit. Itu biasanya ya warna-warna cerah. Nah, di antaranya nih, nanti ada warna hijau, kemudian ada kuning, ya ada warna merah, ada oranye dan seterusnya. Kalau ini agak kuning, memang kalau kuning, nah seperti ini, ya. Tasurrun nazirin, ya. Enak kalau dilihat. Kalau di sini kira-kira ada nggak warna sapi seperti itu? Warna kuning ada nggak kira-kira? Ya. Susah ya ini. Apakah sudah cukup? Ternyata belum juga. Tanya lagi nih. Qalu, mereka bertanya lagi. Ud'u lana rabbak. Doa lagi wahai Musa kepada Tuhanmu. Yubayyin lana, jelaskan kepada kami, mahiyya, apa sebenarnya tentang hakikat sapi betina itu. Hakikatnya apa? Innal baqara tasyabaha alaina. Tadi yang sudah dijelaskan itu, kata Bani Israel ini, tasyabaha alaina, masih samar, belum nampak, belum jelas masih. Luar biasa deh. Masih bilang samar itu, udah jelas seperti itu masih bilang samar. Minta doa lagi. Tasyabaha alaina, masih samar nih, belum jelas masih. Benar-benar ngolok deh. Kalau sudah ada penjelasan lagi, kata dia, wa inna insyaallah la muhtadun. Kami akan mendapatkan hidayah, kami akan beriman lagi. Nah, lebih kuat iman kami, gitu. Jadi ribet urusannya. Padahal tujuan tadi pengen tahu siapa pembunuhnya itu kan. Jadi ribet. Nah, kemudian mereka katakan kalau bisa dijelaskan ini, kami akan beriman lagi. Gitu. Lalu minta lagi Nabi Musa AS kepada Allah. Alhamdulillah dikasih lagi penjelasan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la taskil hars musallamatun la syiyata fiha. Ciri-cirinya, hakikat dari sapi betina itu apa? Adalah innaha baqarah, dia sapi betina, la zalulun, yang belum pernah dipakai, tusirul arda, untuk membajak tanah. Tak boleh sapinya itu, sapi betinanya udah warna itu tadi, tak boleh diturunkan ke ladang untuk membajak tanah, itu tak boleh. Wala taskil harsa, ya, dan tidak pula untuk apa? Mengairi. Wala taskil harsa, belum pernah mengairi tanaman, gitu. Itu biasanya apa? Kalau untuk air itu kan ada pintu air. Itu susah kalau untuk tenaga manusia, pakai tenaga hewan. Atau untuk membawa air untuk menyirami tanaman-tanaman. Tak boleh. Tak boleh sapi betinanya pernah digunakan untuk membajak tanah atau mengairi tanaman. Musallamatun, tak ada cacat, selamat, musallamah, tak ada cacat sedikit pun. La syiyata fiha, ya, dan tidak ada belangnya. Maksud belang ini apa? Ya, tak ada lis-lis ini ya, bulu lis. Kucing biasa ada lis-lisnya. Nah ini tak ada, murni. Ini luar biasa nih. Ini apa namanya? Karena
yang nyembelih mereka itu akhirnya diberikan ketentuan seperti itu. Lalu apa kemudian? Mereka mengatakan al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang engkau telah mendatangkan kebenaran. Ya. Mereka mengatakan al-ana, sekarang ji'ta bil haqqi. Engkau telah mendatangkan kebenaran. Fadzabahuha. Nah, kemudian setelah itu apa? Mereka mencari di mana nih sapi betina itu. Tapi kemudian mereka mencari, hanya ada satu sapi, dan itu ada pada anak yatim. Nah, kemudian ada seorang malaikat, digambarkan ada seorang malaikat yang datang kepadanya dalam bentuk manusia, lalu mengatakan, nanti kalau ada orang mencari sapi yang dicari oleh Bani Israel itu sama persis dengan sapi betinamu itu, satu-satunya yang ada. Nanti kalau mereka mau beli, jangan dijual kecuali mereka ini membelinya dengan emas yang beratnya sama dengan beratnya sapi itu. Maka anak yatim tadi oke, kan gitu kan? Ya, ada orang yang ngasih tahu dia. Tidak berapa lama akhirnya Bani Israel cari, dapat kan gitu ke kandang dia. Dijual berapa nih? Wah, ini agak mahal dikit. Karena jarang-jarang yang ada. Kan gitu kan. Nah, berapa? Ini dibeli dengan emas. Berat emasnya sama seperti beratnya sapi ini. Timbanglah sapi itu. Ya. Setelah itu, akhirnya mereka mau tidak mau, karena kalau tidak dibeli sapi itu ada ancaman azab. Karena sebelum sudah ada azab sebelumnya itu. Kalau mereka takut lagi itu, karena bisa jadi kena azab lagi kalau tidak dikerjakan. Nah, sebenarnya para ulama mengatakan mereka nanya supaya mentok, supaya mereka tidak melaksanakan itu sebenarnya. Nah, tapi mereka masih ada rasa takut. Ini kalau tidak dilaksanakan, ini bisa kena azab lagi nih, karena sudah ada sebelumnya ya, kita ceritakan itu. Mereka sudah kena azab, ada yang kena jadi kera dan seterusnya itu kan. Nah, mereka mau melaksanakan, tapi itu mempersulit gitu. Nah, ini kemudian oleh malaikat dipersulit juga. Nah, kalau kira-kira timbangan sapi minimal sekarang itu mau 130-150-an ya. Nah, itu cari emas yang beratnya berarti 150 kilo. Emasnya. Nah, itu akhirnya mereka mencari, tidak bisa kalau cuma sehari 2 hari. Akhirnya mereka banting tulang juga, kalau tidak kena azab lagi. Cari akhirnya, kumpulkan semuanya. Setelah itu terkumpul semuanya, karena memang dulu mata uang mereka itu adalah emas. Nah, terkumpullah singkat-singkatnya terkumpul, akhirnya dibelikan, diserahkan kepada anak yatim itu. Karena di antara mereka juga tak peduli dengan anak yatim. Nah, pada saat itu sudah maka ke dalam ayat ini fadzabahuha, maka kemudian mereka menyembelihnya. Ya, di sini rontoklah apa? Yang sebelumnya keyakinan apa? Bahwa sapi itu adalah Tuhan, sembelih Tuhannya. Kan itu. Rontok itu. Nah, kalau pernah saya lihat di tayangan YouTube itu di daerah India itu, kalau ada sapi masuk pasar, nah itu makan apa, makanan, minuman itu dibiarkan. Kenapa? Tuhannya lagi makan. Jangan diburu, kan begitu ya. Lalu kemudian apa? Fadzabahuha, mereka nyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tak mau
menyembelih. Nah, gitu. Nah, ketika habis disembelih, pada saat itu apa? Sudah cincang, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil salah satu pahanya, lalu kemudian, mana pahanya? Saya satu paha, bukan untuk Nabi Musa dimakan, tak? Diambil, mana jenazahnya? Lalu kemudian dipukulkan kepada jenazah tadi. Seketika jenazah itu bisa hidup. Nah, kalau orang sekarang mungkin jadi atu bangkit ya. Jadi hidup kembali. Nah, ketika hidup ini Nabi Musa bertanya, "Man qatalaka?" Siapa yang telah membunuhmu? Dikumpulkan semua Bani Israel itu, siapa yang telah membunuhmu? Itu pakai apa? Dipukul pakai paha sapi, disebangun tuh. Nah, ini diantara kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita jangan niru-niru. Bangun, dilihatin satu-satu. Akhirnya dialah yang telah membunuhku. Nah, ya. Setelah itu dia tunjukkan begitu, langsung mati lagi dia. Ini luar biasa. Dia bangun itu, dikembalikan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka itu tadi, untuk mengungkap kebenaran. Setelah itu mati lagi, setelah itu baru dikubur. Wah, ini luar biasa ini. Yang sebelumnya apa? Mau saling bunuh, saling serang. Ya, saling tuduh. Nah, udah setelah itu ya akhirnya kemudian apa? Mereka mendapatkan kebenarannya. Maka apa yang terjadi? Wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa balasannya orang yang membunuh? Dibunuh lagi. Ini udah salah Nabi Musa alaihissalam dulu. Qisas. Gitu. Orang bunuh ya dibunuh. Akhirnya udah, setelah itu damai. Tapi ceritanya ini kan agak ribet. Ya kan? Padahal itu tadi. Nah, karena apa? Karena itu tadi tidak ya musallama, apa namanya, tidak terimanya Bani Israel diperintahkan untuk melakukan itu. Maka ayat ini faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, ayatnya apa? Nah, orang yang membunuh ya dibunuh. Kemudian orang yang mati ini bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka di antara mereka masih belum terlalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kekuasaan itu sudah mulai ditampakkan di hadapan mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Inilah ya cerita ya singkat dari kejadian Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, para pengikutnya. Nah, ini dijelaskan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka tidak sama seperti mereka, gitu. Seperti Bani Israel. Nah, padahal tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat nyata sekali. Nah, inilah salah satu ya cerita ini yang menjadi apa namanya? Nama dari surah Al-Baqarah itu. Nama surah Al-Baqarah karena apa? Karena ya di situ ada cerita yang sangat yang sangat dahsyat ya, yaitu ceritanya tentang Al-Baqarah, sapi betina. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan, Pak. Menjadi asal usulnya Nabi Muhammad itu seperti apa sebenarnya atau menurut apakah non-hadis atau tidak? Nanti ya ini sudah jelas kita tadi kan definisinya menggunakan. Iya. Terkait dengan kalau dengan apa namanya Nabi Muhammad SAW, jadi memang tidak
jelaskan peristiwanya. Ada namanya asbabun nuzul, ada munasabatun nuzul. Ada sabab nuzul itu memang misalnya Nabi ditanya tentang sesuatu, lalu kemudian gara-gara pertanyaan itu diturunkanlah ayat. Nah, maka itu disebut dengan asbabun nuzul. Tapi ada juga peristiwa yang itu tidak ada asbabnya. Tapi kejadian-kejadian itu seperti kejadian biasa, tapi kemudian Allah turunkan ayatnya. Nah, dalam beberapa kitab tafsir itu memang tidak dijelaskan yang khusus pada kondisi seperti apa Nabi Muhammad SAW kepada terhadap orang-orang Yahudi itu. Nah, jadi yang diungkapkan itu adalah ya, kenapa ada perintah menyembelih itu kepada kepada Bani Israel. Ini perintahnya kepada Nabi Musa kepada Bani Israel. Nah, yang ada berarti dari munasabatul ayat. Ya. Jadi tidak ada ya peristiwa khususnya ya, yang ada dalam ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan. Kalau tidak ada, mari kita akhiri ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.